Aku hanya menuangkan satu ember air ke dalam lubang tanah yang kering. Ternyata aku langsung mendapatkan air tak terbatas yang tidak akan pernah habis. Lalu aku dengan santai menaburkan beberapa biji di tanah tandus. Ternyata langsung mendapatkan tumpukan makanan setinggi gunung. Aksi ini terlihat oleh seorang anak laki-laki yang lewat. Dia mengira aku adalah dewa. Dia langsung berlutut dan memohon agar aku menyelamatkan ibunya. Melihat ketulusan baktinya, aku menyuruhnya menyiapkan seekor sapi. Bagaimanapun juga di MC susu sapi bisa menghapus semua efek negatif. Terima kasih banyak kakak dewa. Aku pasti akan mencarikan seekor sapi untukmu. Apakah masih perlu yang lain? Panggil aku Kak Chen saja. Apakah di rumahmu ada benang? Aku ingin membuat sebuah pancing. Tidak masalah. Tapi Kak Chen, semua sungai di sekitar sini sudah mengering. Di mana kamu mau memancing? Aku melirik ke genangan air kecil. Lalu menunjukkan senyum percaya diri. Tenang saja, sekalipun di sana tidak ada ikan. Aku tetap bisa memancingnya keluar. Setelah berpamitan denganku, Gou Sheng berlari pulang secepat mungkin. Namun malah dihajar habis-habisan oleh ayah kandungnya Wang Danyu. Dasar bocah sialan, tidak membantu bekerja malah keluyuran. Ibumu sakit parah apa kamu tidak tahu? Gou Sheng dipukuli sampai merasa sangat terhina. Dia buru-buru berteriak, hentikan ayah, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan ibu. Udara di sekeliling langsung membeku. Siapa yang memberitahumu? Kak Chen yang tinggal di hutan yang mengatakan itu. Dia bilang asalkan ada sapi, maka pasti ada cara untuk menyembuhkan penyakit ibu. Tak disangka Wang Danyu mendengar kabar ini tidak malah bersemangat. Sebaliknya dia jongkok dengan wajah muram. Ayah ini memang tidak becus. Tidak bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Sekarang bahkan tidak bisa melindungimu. Di tahun bencana kelaparan, mana mungkin ada orang tinggal di pegunungan terpencil. Dia mengira Gou Sheng pasti bertemu siluman. Gou Li terlihat sangat cemas, namun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kak Chen adalah orang baik. Dia hanya memintaku membawa seikat benang. Namun jelas Wang Danyu tidak mendengarkannya. Sebaliknya dia mengambil 2 ayam betina terakhir di rumah. Lalu berkata tegas kepada Gou Sheng, kamu masih kecil, jalan hidupmu masih panjang. Nanti aku sendiri yang akan menemui siluman itu. Kedepannya keluarga ini bergantung padamu. Di sisi lain aku terbangun dari papan kayu. Tidur begini benar-benar tidak nyaman. Entah kapan bisa punya domba. Kalau dilapisi wol pasti akan jauh lebih nyaman. Aku berjalan ke pintu dan menginjak papan pijakan. Pintu kayu terbuka dengan sendirinya. Yang terlihat adalah pohon yang kutanam beberapa hari lalu. Sekarang sudah tumbuh menjadi pohon besar. Aku menggosok kedua tanganku, lalu meraih ke udara. Di tangan kosong itu seketika muncul kapak batu. Mulai bekerja, bersiap menebang pohon. Balok demi balok kayu langsung terserap ke dalam slot ruang. Saat itu suara Gou Li terdengar dari kejauhan. Kak Chen, benang yang kamu minta sudah kubawa. Lalu Gou Sheng dengan canggung menggaruk kepalanya. Ayah tidak tenang melepas aku. Jadi ikut datang juga. Saat ini Wang Danyu membelalak menatap ke arah sisi rumah. Ternyata itu adalah hamparan ladang gandum berwarna keemasan. Di musim seperti ini bagaimana mungkin ada gandum yang sudah matang? Meski sangat ketakutan, namun dia tetap memaksa dirinya untuk tenang. Dengan kedua tangan dia menyerahkan ayam betina sambil berbicara dengan hormat. Tuan Chen, orang kecil ini berharap menukar nyawaku dengan nyawa anakku. 2 ayam ini anggap saja sebagai permintaan maaf karena mengganggu pertapaanmu. Aku sedikit kebingungan. Bukankah katanya aku diminta membantu menyelamatkan nyawa? Kenapa tiba-tiba aku malah jadi penjahat besar? Gou Sheng segera maju menjelaskan. Ayahku menganggapmu sebagai siluman pemakan manusia. Apapun yang kukatakan dia tidak percaya. Katanya aku sudah dipengaruhimu. Mendengarnya aku merasa ingin tertawa dan menangis sekaligus. Paman Wang, tenang saja. Aku tidak berniat jahat pada Gou Sheng. Janji yang kuberikan tetap berlaku. Asalkan kamu membawa kakak ipar dan sapi ke tempatku. Lihat Wang Danyu masih tampak ragu dan curiga. Setelah berpikir sejenak, aku pun langsung mendapat ide. 2 ayam ini kupinjam dulu. Kebetulan bisa dipakai untuk eksperimen. Kak Chen, kenapa gandum ini malah kamu hancurkan? Gou Sheng melihatku masuk ke ladang dan merusak 2 batang gandum yang belum tumbuh sempurna. Dia merasa sangat sayang dan sakit hati. Tidak apa-apa, biji gandumku punya kegunaan lain. Di bawah tatapan heran Wang Danyu, biji gandum di tanah langsung melesat ke telapak tanganku. Lalu terlihat 2 ayam betina itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tatapan mereka terpaku kuat pada biji di tanganku. Aku tersenyum percaya diri. Sambil menatap 2 ayam itu aku membatin memberi makan. Dalam 1 detik pupil mata Wang Danyu tiba-tiba membesar. Dengan terkejut dia berteriak keras. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gou Li juga terlalu bersemangat sampai tidak bisa berkata apa-apa. Terlihat 2 ayam betina saling mendekatkan tubuh. Dalam waktu kurang dari 3 detik, seekor anak ayam berbulu halus tiba-tiba muncul. Bagaimana Paman Wang? Siluman tidak bisa melakukan hal seperti ini bukan? Otak Wang Danyu sudah benar-benar macet. Harus diketahui ini jelas 2 ayam betina. Namun ternyata tetap bisa melahirkan anak ayam. Dan anak ayam itu seperti muncul begitu saja dari kehampaan. Bahkan tanpa proses bertelur sama sekali. Ini jelas hanya bisa dilakukan oleh seorang dewa.
Celaka, aku malah mengira dewa sebagai siluman. Kedua kaki Wang Daniu langsung melemas. Dengan bunyi gedebuk dia berlutut ke tanah. Bahkan langsung bersujud sambil menghantukkan kepala. Orang kecil ini tidak tahu bahwa Tuan Dewa turun ke dunia. Dan malah mengira Tuan Dewa sebagai siluman. Mohon Tuan Dewa tidak menyalahkan kami. Aku terkejut lalu segera mengulurkan tangan untuk membantu Wang Daseng berdiri. Jangan. Paman Wang jangan seperti ini. Aku sama sekali bukan dewa. Aku hanya Steve biasa saja. Namun jelas Wang Daniu tidak tahu apa itu Steve. Dia masih tetap berlutut di tanah. Lalu menoleh dan memarahi Gou Seng. Bocah bau, kenapa belum juga memberi jalan untuk dewa? Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Lalu segera mengalihkan pembicaraan. Kapan kamu punya waktu untuk membawa kakak ipar kemari? Karena penyakitnya cukup parah. Sebaiknya jangan terus ditunda. Besok-besok, apakah Tuan Chen Dewa punya waktu? Hanya rumah kepala desa yang masih punya seekor sapi. Nanti aku akan bertanya pada kepala desa apakah bisa menjualnya kepadaku. Boleh, kalau begitu datang lagi besok saja. Dan jangan lagi memanggilku Chen Xianjun. Panggil aku Steve saja. Baik, Chen Xianjun. Sudahlah, terserah kamu mau memanggil apa. Aku melihat sikap hormat Wang Daniu. Merasa sangat tidak berdaya. Namun sapi tidak perlu dibeli. Cukup dipinjam saja. Caraku tidak akan melukai sapi itu. Baik, Tuan Xianjun. Tiba-tiba Wang Daniu menjadi gelisah. Dengan canggung dia membuka mulut. Orang kecil ini masih punya satu permohonan. Tuan Xianjun tinggal sendirian di pegunungan tentu banyak ketidaknyamanan. Tidak tahu apakah bisa membiarkan Gou Seng mengikuti dan melayani Anda. Mendengar itu, Gou Seng langsung berlutut di hadapanku. Aku bersedia tinggal dan menjadi pelayanmu. Aku mengerutkan kening dan mulai berpikir. Sekarang aku membawa karakteristik dunia MC. Makanan dan air sudah tidak menjadi masalah. Namun karena level belum cukup aku dibatasi dinding udara. Bertransaksi dengan penduduk desa di bukit kecil ini jadi tidak mudah. Lagi pula membantu warga desa yang kesusahan juga sudah seharusnya. Jadi aku tersenyum dan berkata, soal pelayan pribadi lupakan saja. Namun aku memang butuh seseorang untuk membantu. Biarkan Gou Seng jadi anak buahku untuk membantuku urusan luar. Terima kasih atas anugerah besar Chen Xianjun. Orang kecil ini pamit. Wang Daniu berkata sambil menangkupkan tangan lalu mundur perlahan. Hingga berjalan jauh sampai aku tak terlihat lagi. Wang Daniu menghela napas lega. Kemudian sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk terangkat. Istrinya akhirnya punya harapan untuk diselamatkan. Anaknya juga mengangkat seorang dewa sebagai kakak. Benar-benar menyenangkan. Langkah kaki mereka berdua terasa ringan. Sambil bercakap canda mereka berjalan pulang. Aku memasukkan gulungan benang dan tongkat kayu ke meja kerja. Sebuah joran pun langsung berhasil dibuat. Aku langsung melempar kail ke genangan air kecil. Tak lama kemudian ada pergerakan. Haha, kena kail. Aku menarik joran. Ternyata seekor ikan tuna. Benar saja asal ada air pasti bisa memancing. Sekarang kebebasan makan ikan pun terwujud. Kalau beruntung, mungkin juga bisa mendapatkan buku encan. Aku melempar kail berulang kali. Tanpa merasa bosan sama sekali. Di pihak Wang Daniu muncul masalah lain. Kau bilang kalian bertemu dewa di hutan. Dan masih ingin memakai seekor sapi untuk mengobati penyakit. Kepala desa Wang Baoxi mengerutkan kening sambil mengelus jenggot. Jelas dia tidak terlalu percaya dengan ucapan Wang Daniu. Benar kepala desa, sekarang di desa hanya di tempatmu masih ada seekor sapi. Tolong pinjamkan padaku 1 hari saja. Kalau memang tidak bisa, aku membelinya juga tidak masalah. Aku akan pakai sebidang tanah keluargaku. Aduh Wang Daniu, bukan aku tidak mau meminjamkannya padamu. Aku hanya khawatir kamu tertipu. Wang Baoxi menghela napas. Kalau Wang Daniu ingin menjual sapi untuk biaya tabib, dia pasti tanpa ragu langsung menyerahkannya. Namun Wang Daniu malah ingin memakai sapi untuk mengobati istrinya. Lagi pula di tempat seorang dewa. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Begini saja Wang Daniu, aku bisa meminjamkan sapi itu kepadamu. Tapi besok aku harus ikut pergi bersamamu. Setelah Wang Daniu pergi, wajah Wang Baoxi langsung menjadi muram. Dia segera memanggil putranya. Kurang lebih kejadiannya seperti itu. Kamu sudah paham kan? Seorang pria besar mengangguk, menggulung lengan baju dengan wajah penuh amarah. Entah dari mana datangnya penipu jalanan itu. Berani datang ke desa Wang menipu dan memeras. Besok pagi kamu langsung pergi. Tangkap dulu orang itu baru bicara. Wang Baoxi mengangguk. Keduanya pun menyusun rencana. Tinggal menunggu pagi esok untuk menangkap penipu keji itu. Tak disangka pada malam yang sama, istri Wang Daniu justru berada di ambang kematian. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar terus-menerus. Kepala desa membuka pintu dan mendapati Gou Seng. Kenapa datang sepagi ini? Hari bahkan belum terang. Gou Seng terengah-engah berkata cemas. Dahi ibu sangat panas, dan dia terus mengigau tanpa henti. Ayah menyuruhku datang memanggilmu. Kami harus segera pergi ke tempat Kak Chen. Kepala desa langsung hilang rasa kantuknya. Tidak bisa, kita harus cepat memanggil tabib. Kepala desa tidak perlu mencari tabib. Kami membutuhkan sapi. Sudah saat seperti ini kenapa kamu masih percaya penipu itu? Ayahmu sejak dulu memang suka hal aneh-aneh. Kenapa sekarang kamu juga ikut-ikut jadi bodoh? Kak Chen benar-benar bisa menyelamatkan. Aku mohon kakek kepala desa.
Tolong pinjamkan sapi itu kepada kami. Melihat Guo Sheng hampir terisak, Wang Baozi pun tidak enak untuk berkata apa-apa lagi. Akhirnya hanya bisa ikut Guo Sheng berangkat. Lihat ke sana, syukurlah Kak Chen belum tidur. Memancing, kepala Wang Baozi penuh tanda tanya. Semua sungai di sekitar sini sudah kering. Di mana mungkin ada ikan? Mengikuti arah yang ditunjuk Guo Sheng, aku sedang duduk memancing di depan genangan air kecil. Padahal jelas tidak ada satu ikan pun di dalamnya. Aku sudah tahu ini pasti penipu. Di hati Wang Baozi timbul rasa tak berdaya dan kecewa. Zaman ini memang sudah tidak tertolong lagi. Pada saat itu kejadian aneh pun terjadi. Terdengar suara percikan keras. Seekor ikan besar sepanjang setengah meter terangkat, lalu berubah menjadi cahaya emas. Langsung kusimpan ke ruang penyimpanan dan menghilang di udara. Wang Baozi melihat pemandangan ajaib itu. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada dewa? Kak Chen, aku sudah membawa sapi. Tolong selamatkan ibuku. Mendengar suara Guo Sheng aku baru tersadar. Pasti kondisi kakak ipar tiba-tiba memburuk. Kalau tidak mereka tidak mungkin datang sepagi ini. Cepat bawa sapinya ke sini. Sambil bicara aku menuangkan abis air di ember. Bersiap mengambil susu. Air sejernih ini, bagaimana bisa langsung dibuang begitu saja? Wang Baozi di samping terlihat sangat menyayangkan. Ekspresi Wang Baozi semua terlihat jelas olehku. Namun sekarang menyelamatkan orang lebih penting. Aku mengangkat ember kosong, menghadap sapi tua sambil membatin memerah susu. Susu mentah putih susu menyembur keluar dari bawah. Dalam sekejap langsung memenuhi seluruh ember besi. Wang Baozi dan yang lainnya terpaku melihatnya. Sapi miliknya ini adalah sapi jantan.